Halo friend, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di episode kali ini, Pak Imin akan membahas film cowok nolep yang suka ngintip. Langsung aja kita ke alur film. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang anak nolep bernama Halam. Saat itu Halam menjeduk dua sejoli yang mau iclik di samping rumah pohonnya. Berdandan ala Tarsan, ia pun membubarkan kedua sejoli itu dengan barbar. Hal ini pun membuat sang cowok menjadi kesal dan pergi. Sungguh sangat kentang sekali. Halam sendiri tinggal di rumah pohon dekat rumahnya. Di kamarnya itu dia menyimpan barang-barang peninggalan ibunya. Diceritakan ibunya sudah beda alam dan ayahnya sudah menikah lagi. Saat makan malam keluarga, Halam nampaknya benar-benar gak suka dengan ibu tirinya karena ia merasa posisi sang ibu tak akan pernah tergantikan. Namun, inti dari makan malam itu adalah farewell bagi sang kakak yang akan merantau. Halam merasa sedih karena satu-satunya orang yang memihak kepadanya akan pergi. Halam sendiri suka mengintip ayahnya yang sedang bermesraan dengan ibu tirinya. Karena gabut, Halam pergi ke rumah pohon dan tidur di sana sambil menatap foto sang ibu. Pagi harinya sang kakak pun berangkat. Namun Halam sengaja tak keluar dari rumah pohonnya karena merasa sangat berat untuk mengucapkan perpisahan kepada Lucy kakaknya. Lucy pun terus memanggil adiknya. Sampai akhirnya ia harus berangkat karena takut ketinggalan pesawat. Setelah pergi, Halam pun berubah pikiran. Dia mencoba untuk mengucapkan salam perpisahan. Namun Lucy sudah terlanjur pergi. Saat makan siang, ayah dan ibu tirinya Halam merencanakan kepergian Halam. Tapi Halam menolak usulan dengan keras karena ia tahu itu cuma akal busuknya Verity sang ibu tiri. Setelah makan, si ayah pun mencoba mengajak Halam ngobrol. Dia bermaksud mendamaikan Halam dengan Verity. Ayahnya bilang kalau dia nggak suka punya anak yang suka suudzon. Tapi Halam bilang kalau kematian ibunya itu benar-benar janggal. Dia yakin kalau Verity dalang dari kejadian itu karena perahu yang dipakai ibunya ke danau itu bolong. Seakan ada orang yang memang berniat mencelakai ibunya. Akhirnya Halam pun mencoba membuktikan teori liar atas kematian ibunya. Ia pun menelusuri beberapa dokumen yang berada di rumahnya. Namun hasilnya nihil. Halam pun balik ke rumah pohonnya. Namun di rumah pohonnya terdapat kedua pasangan yang diganggu Halam di awal film. Halam tak berani masuk. Dia memilih menunggu mereka pergi. Ketika mereka sudah pergi, Halam pun mendapati keadaan rumah pohonnya yang sangat berantakan dan foto ibunya yang telah dicoret-coret. Beruntung, kotak yang berisi buku harian Halam dan barang-barang kenangan ibunya itu tidak dirusak. Keesokan harinya Halam mengamankan kotak itu di dalam lemari kamar di rumahnya. Namun di sini Halam meninggalkan kunci kotak itu karena dia mendapat telepon dari Lucy. Verity pun mengambil kunci itu dan menemukan diari Halam. Dia pun kemudian memfotokopi buku itu. Setelah itu Verity pun menghampiri Halam di rumah pohonnya. Dengan sopan, Verity meminta izin untuk naik ke sana. Halam menolaknya. Namun Verity tak mempedulikan dan ia pun naik ke rumah pohon. Di sana Verity membacakan fotokopian diari Halam dan ternyata isi dari buku itu adalah ungkapan kekaguman Halam terhadap kecantikan ibu tirinya. Bahkan tulisannya itu menjurus keinginan Halam untuk adu mekanik dengan Verity. Lalu Verity memberi nasihat agar Halam bisa move on dari kesedihan kematian ibunya. Namun Halam justru menuduh Verity sebagai dalang atas kematian ibunya. Verity yang tak melakukan apa-apa pun tertawa mendengar tuduhan itu. Halam lalu marah dan mencekik Verity. Karena terdesak, Verity pun menggoda Halam. Dan karena sudah sama-sama sangoek, mereka pun kilaf dan kimpoy. Verity pun akhirnya sadar sudah kilaf. Ia pun menyuruh Halam untuk bergegas melanjutkan hidup di kota. Akhirnya Halam pindah ke kota pergi tanpa tujuan yang jelas. Ia pun seperti gelandangan dan sempat dikejar-kejar oleh polisi. Halam pun bersembunyi di sebuah tempat genset dan ia akhirnya terbangun setelah dikerubungi tikus-tikus. Saat terbangun di pagi hari, Halam kaget karena ada wanita kantoran yang mukanya mirip dengan ibunya. Dia pun mengikuti wanita itu. Pada akhirnya, ia sampai di tempat wanita itu bekerja. Ternyata wanita itu seorang HRD di sebuah hotel bintang 5. Halam yang terus menatap si wanita, membuat wanita itu menyadari keberadaan Halam. Kemudian ia bertanya apa yang bisa ia bantu. Sontak, Halam pun menjawab kalau dia lagi butuh pekerjaan. Si wanita yang bernama Kate ini pun ngasih kartu nama supaya Halam bisa melamar pekerjaan. Tapi Halam gak langsung pergi dan memasang wajah melas. Hal itu membuat Kate jadi iba. Ia langsung ngasih Halam pekerjaan sebagai tenaga serabutan di dapur. Halam pun mendapat pekerjaan dan ditraining oleh senior. Sepulang kerja, dia pun mengikuti Kate. Dari mulai Kate ngedet sampai ke apartemennya. Dan akhirnya Halam pun tahu di mana Kate tinggal. Suatu hari Halam tahu kalau Kate gak ada di kos. Halam pun masuk ke kosan Kate. Di sana Halam sadar kalau dia bisa memata-matai Kate dari jauh. Tepatnya dari puncak hotel tempat dia bekerja. Saat mengecek barang-barang Kate, tiba-tiba terdengar suara Kate datang.
dan buru-buru Halam kabur dari kamar kos Kate. Saat malam hari dari atap, Halam mengintip Kate yang sedang tertidur. Keesokan harinya Halam naik ke puncak hotel di jam kerja. Dia pun memastikan kalau tempat itu jelas untuk mengintip kegiatan Kate. Saat turun, tak sengaja dia ketemu dengan manajer hotel yang bernama Julius. Dia pun dimarahi dan menyuruhnya untuk segera balik kerja. Suatu malam saat ngintip dari atap hotel, dia melihat Kate sedang bermesraan dengan seorang pria. Halam yang galau pun memanjat atap kos Kate untuk memastikan siapa pria itu. Setelah mengintip dari jendela, dia tahu kalau pria itu adalah Julius. Padahal sang manajer ini sudah punya istri dan anak. Halam pun patah hati. Dia mencoba melupakan kejadian itu dan kembali mengenang ibunya. Keesokan harinya, Halam pergi ke kantor polisi dan membuat laporan kalau ibu tirinya telah mengulti ibu kandungnya dengan bukti lubang perahu yang dinaiki sang ibu. Halam kembali ingin mengintip Kate. Dia pun diam-diam naik ke atap. Tanpa sadar, dia diikuti dan diciduk oleh Julius. Kemudian Julius mengancam Halam akan diadukan pada Kate. Tapi Halam malah balik mengancam. Dia akan mengadukan hubungan gelapnya pada istrinya. Julius pun gak ambil pusing dan langsung memecat Halam. Sampai akhirnya saat Julius pulang, dia menemukan Halam yang lagi main sama anak dan istrinya. Halam pun kembali mengancam Julius dan akhirnya mau gak mau Halam diterima bekerja lagi. Kini Halam bekerja lebih rajin dan giat. Kate lalu memanggil Halam dan dia dikasih promosi jabatan. Halam disarankan untuk mengambil kesempatan promosi kerja di front office. Suatu malam, Halam ingin mengintip Kate. Namun yang dia lihat lagi-lagi Julius minta jatah pada Kate. Karena Julius tahu Halam sedang mengintip, dengan sengaja dia beraksi sambil tersenyum pada Halam. Lagi-lagi, Halam jadi galau berat. Suatu hari Kate memberikan ucapan selamat ulang tahun pada Halam. Awalnya Halam baper, namun teman kerjanya bilang kalau Kate memang perhatian pada semua karyawan di sana. Mereka bertiga pun berencana untuk merayakan ulang tahun Halam di bar sambil mimik jahat. Saat mimik jahat bareng, salah satu temannya sudah ngebek berat. Dia pun izin pulang duluan. Kini tinggallah Halam dan Kate saja. Mereka pun lanjut mimik jahat berdua saja, sambil cerita ngalor ngidul gak jelas. Setelah itu Kate mengajak Halam ke kosnya. Di sana Kate joget-joget TikTok untuk menggoda Halam. Namun Halam bingung apa yang harus dilakukan karena Kate adalah atasannya. Halam pun menolak adu mekanik dengan Kate. Kate pun jadi kecewa karena dia sudah sanguai. Halam bilang dia tidak ingin giveaway. Dia hanya ingin bubuk bareng Kate saja. Keesokan harinya, Halam minta maaf kepada Kate karena tidak mau diajak mabar oleh Kate. Dan Kate cuma bilang kalau mereka akan bicara nanti. Saat di front office, tiba-tiba Halam dapat panggilan dari kamar hotel yang membutuhkan bantuan. Halam pun mendatangi kamar itu dan masuk ke dalam kamar. Ternyata di dalam kamar hotel itu adalah Kate. Mereka pun ngobrol dan akhirnya mereka pun baikan. Setelah itu, mereka pun giveaway di kamar hotel secara gratis. Suatu hari, Halam melihat Kate pergi dengan Julius. Dia pun membuntuti mereka. Terlihat Kate dan Julius sedang bertengkar karena Kate sudah tak mau memberi jatah pada Julius. Mendengar Kate yang disakiti Julius, Halam pun menerobos jendela dan mencoba menolong Kate. Di sana Julius bilang kalau selama ini Halam suka mengintip Kate. Mendengar hal itu, Kate pun jadi kaget. Halam mencoba meminta maaf dan menjelaskan kalau dia suka mengintip Kate karena Kate mirip dengan ibunya yang sudah tiada. Kate lalu mengusir dan memecat Halam. Kini semua jendela kamar kos Kate pun ditutup rapat. Suatu hari Halam meminta maaf dan mencoba berbicara dengan Kate dan bermaksud menjelaskan semuanya. Kate pun mengajak Halam ke kosnya lagi dan menginterogasi Halam. Halam pun menceritakan alasan kenapa dia suka mengintip ibu tirinya dan Kate. Setelah mendengar cerita Halam, Kate pun memaafkan Halam dan menyuruh Halam untuk bekerja lagi. Setelah itu Halam cerita tentang betapa dia merindukan ibunya. Dan Kate pun memakai baju ibunya Halam sebagai pengobat rindu Halam. Lagi-lagi Halam bubuk bareng dengan Kate tanpa iclik. Kini mereka berdua terlihat bahagia seperti orang yang sedang pacaran. Halam pun semakin semangat bekerja karena dia punya penyemangat di tempat kerja. Sampai di suatu hari, Halam yang lagi kerja pun dipanggil oleh temannya karena orang tuanya Halam datang ke tempat kerja Halam. Di sana bapaknya Halam berniat menjual rumahnya karena butuh modal. Tapi usut punya usut, Halam akhirnya tahu kalau maksud bapaknya mau menjual rumah itu karena dia dililit utang. Halam pun jadi kecewa dengan bapaknya karena rumah itu adalah peninggalan dari ibunya. Dia pun berpikir kalau Verity adalah penyebab ayahnya dililit utang. Akhirnya Halam pun mudik. Ia pun menculik ibu tirinya itu dan berniat menenggelamkan Verity ke danau. Karena dia ingat nasihat guru ngajinya, dia pun sadar dan menolong Verity. Beruntung, Verity masih hidup tak jadi lockout. Halam lalu diambil oleh bapaknya, yang akhirnya ngasih tahu kronologi asli kematian dari ibunya. Dan ternyata memang gak ada sangkut pautnya sama Verity. Akhirnya, Halam pun bisa menerima kenyataan tentang kepergian sang ibu.
Ia pun kini kembali ke kota dan berniat menjalin hubungan yang serius dengan Kate. Tapi sayang, ternyata Kate udah punya cowok baru dan Hallam gak diizinkan masuk ke kosnya lagi. Kate pun bilang kalau mereka emang gak ditakdirkan untuk bersama karena Hallam masih terlalu muda. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah yang usia matang lebih menggoda. See you, jangan lupa subscribe dan lancar terus rezekinya.